Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap. Saat saya bertemu dengan Presiden Putin selama dua setengah jam diskusi, ditambah dengan ketemu dengan Presiden Zelensky 1,5 jam saya berdiskusi, saya menyimpulkan perang tidak akan segera selesai, akan lama. Dan itu berakibat kepada kesulitan-kesulitan yang lain, krisis pangan, krisis energi, krisis finansial, COVID yang belum pulih, dan akibatnya kita tahu. Sekarang ini baru saja saya dapat angka 19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan. Tapi itu dunia. Tetapi untuk saudara-saudara, saya melihat ini justru ada peluang, ada opportunity yang bisa dilakukan. Karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di Asia Tenggara. Melompat 8 kali lipat dari 2020, kira-kira 632 triliun melompat menjadi 4.531 triliun nanti di 2030. Artinya peluangnya besar sekali. Dan ini adalah kesempatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda. Karena juga pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai 77%. 77%. Dan penggunaannya 8 jam 36 menit setiap harinya, coba. Besar sekali potensi yang ada. Dan startup Indonesia ini tertinggi ke-6 di dunia. Pertama memang Amerika, India, UK, Kanada, Australia, Indonesia. Nomor 6, ini juga sebuah potensi yang besar yang harus kita kembangkan. Tetapi hati-hati. Dari kategori yang saya lihat, memang yang paling besar masih di fintech, 23%. Kemudian retail ada 14%. Padahal tadi kalau kita lihat, urusan masalah krisis pangan, urusan pangan ke depan ini akan menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan oleh teknologi. Dan itu adalah kesempatan, itu adalah peluang, itu adalah opportunity. Dan agriculture hanya 4%. Hati-hati, ini ada kesempatan besar di situ. Karena di dalam urusan pangan itu ada yang namanya urusan produksi, ada yang namanya urusan distribusi, ada yang namanya urusan pasar. Di sini ada peluangnya semuanya. Urusan distribusi ada, urusan produksinya ada, urusan pasarnya ada, peluang semuanya. Dan yang namanya urusan pangan ini kan tidak hanya urusan beras saja. Komoditas yang lainnya banyak sekali. Sayur pun juga macam-macam jenisnya.
pangan, tidak hanya beras. Hati-hati, ada sorghum, ada porang, ada kasava, ada sagu, dan lain-lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah peluang besar dan target konsumen dari petani di ladang, dari nelayan di lautan, sampai masuk melompat ke dapurnya ibu-ibu rumah tangga. Peluangnya sangat besar sekali. Juga urusan kesehatan, krisis kesehatan. Kita melihat juga di situ peluangnya juga sangat besar sekali. Kita ini negara dengan 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Apa yang bisa kita lakukan agar kesehatan kita ini bisa melompat? Telemedicine bisa disambungkan, operasi jarak jauh bisa disambungkan dengan platform, dengan aplikasi. Saya kira. Dan juga yang ketiga, yang selalu ini saya sampaikan, UMKM. UMKM. Hati-hati, kita memiliki 65,4 juta UMKM. Memang masih banyak persoalan, urusan kemasan, urusan kualitas produksi, urusan kapasitas produksi, tetapi di situ baru 19 juta yang masuk ke platform digital. Sehingga masih ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita kerjakan di sana. Hati-hati, 80% sampai 90% startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka BUMN Startup Day tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, kami undang ke atas panggung kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Banten, dan Wakil Menteri BUMN 2.